Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas pembelajaran berbasis komputer. Saya Fadila Rahmawati dengan NIM 1101622057, Prodi Teknologi Pendidikan kelas A. Jadi, pembahasan materi yang saya akan sampaikan terdiri dari 5 poin, ada pengertian, sejarah, prinsip, model pembelajaran, dan manfaat. Masuk ke poin yang pertama, di sini saya akan membahas pengertian pembelajaran berbasis komputer. Ada beberapa pengertian pembelajaran berbasis komputer menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wena. Menurut Wena, pembelajaran berbasis komputer adalah pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat bantu. Lalu yang kedua, menurut Hick dan Hyde, mengatakan bahwa dengan pembelajaran berbasis komputer, siswa akan berinteraksi dan berhadapan langsung dengan komputer secara individual. Dan yang terakhir, menurut Warista, mengatakan bahwa pembelajaran berbasis komputer adalah salah satu media pembelajaran yang sangat menarik dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Jadi, berdasarkan beberapa pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis komputer adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dengan komputer sebagai alat bantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran agar siswa tidak bosan dan termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung di dalam kelas. Lalu kita masuk ke poin yang kedua, yaitu sejarah pembelajaran berbasis komputer. Sejarah pembelajaran berbasis komputer dimulai dari munculnya ide-ide untuk menciptakan perangkat teknologi terapan yang memungkinkan seseorang melakukan proses belajar secara individual dengan menerapkan prinsip-prinsip didaktik metodik. Dalam sejarah teknologi pembelajaran, kita menemukan bahwa karya Sidney L. Presley pada tahun 1960 untuk menciptakan mesin pengajar atau teaching machine bisa dicatat sebagai pelopor dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Presley memandang bahwa mesin tes ini bisa digunakan pula dalam mengajar dan dengan sedikit mengubah tujuan dari tujuan menguji menjadi tujuan mengajar, akhirnya alat itu digunakan juga sebagai mesin mengajar. Pada tahun 1964, seorang ahli psikolog dari aliran behaviorisme yang ternama B.F. Skinner menciptakan pembelajaran terprogram atau program instruction. Sistem pembelajaran terprogram memungkinkan interaksi siswa dengan siswa dan interaksi siswa dengan guru yang dilakukan secara langsung, tetapi melalui program yang bisa berbentuk tulisan, rekaman radio, film, mesin mengajar, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama itu berorientasi pada tujuan. Berorientasi pada tujuan pembelajaran. Dalam mengembangkan pembelajaran, berbasis komputer harus berorientasi pada tujuan pembelajaran baik kepada standar, kompetensi dasar, dan indikator yang harus dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran. Lalu prinsip yang kedua ada berorientasi pada pembelajaran individual. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer dilakukan secara individual oleh masing-masing siswa di laboratorium komputer. Lalu yang ketiga ada berorientasi pada pembelajaran mandiri. Pembelajaran berbasis komputer bersifat individual sehingga menuntut pembelajaran secara mandiri. Dan yang keempat, berorientasi pada pembelajaran tuntas. Keunggulan pembelajaran berbasis komputer adalah penerapan prinsip belajar tuntas atau mystery learning. Pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer, semua siswa harus dapat menyelesaikan semua pengalaman belajar yang dikemas dalam program pembelajaran berbasis komputer, baik itu berupa pemahaman materi dan tugas mengerjakan tes atau evaluasi yang harus diselesaikan dengan benar. Lalu, poin yang keempat ada model-model pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, model drills. Model drills adalah suatu model dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pembelajaran yang sudah diberikan. Melalui model drills akan ditanamkan kebiasaan tertentu dalam bentuk latihan. Dengan latihan terus-menerus, maka akan tertanam dan menjadi kebiasaan. Adapun tujuan model drills ini adalah memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang lebih konkret dengan penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya. Yang kedua ada model tutorial. Program tutorial merupakan program pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran dengan menggunakan software berupa program komputer yang berisi materi pelajaran dan soal-soal latihan. Tutorial adalah bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian arahan, bantuan, petunjuk, dan motivasi agar para siswa belajar secara efisien dan efektif. Adapun tujuan pembelajaran tutorial yaitu untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan para siswa sesuai dengan yang dimuat dalam software pembelajaran, melakukan usaha-usaha pengayaan materi yang relevan. Yang ketiga ada model simulasi, yaitu model yang menampilkan materi pembelajaran yang dikemas dalam bentuk simulasi pembelajaran dalam bentuk animasi yang menjelaskan konten secara menarik, hidup, dan memadukan unsur teks, gambar, audio, gerak, dan paduan warna yang serasi dan harmonis.
Model simulasi pada dasarnya merupakan salah satu strategi pelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mengikuti suasana sebenarnya dan berlangsung dalam suasana yang tanpa resiko. Dan yang terakhir ada model instructional games. Instructional games merupakan salah satu bentuk metode pembelajaran berbasis komputer. Instructional games dapat terlihat dengan mengenali pola pembelajaran melalui permainan yang dirancang sedemikian rupa sehingga pembelajaran lebih menantang dan menyenangkan. Tujuan instructional games adalah untuk menyediakan pengalaman belajar yang memberikan fasilitas belajar untuk menambah kemampuan siswa melalui permainan yang mendidik. Dan kita masuk ke poin yang terakhir yaitu manfaat pembelajaran berbasis komputer. Weda menjelaskan pengembangan belajar berbasis komputer sangat penting bagi guru, siswa, dan sekolah. Pembelajaran berbasis komputer sangat penting bagi guru karena guru akan lebih banyak berperan sebagai fasilitator bagi siswa, lalu memberi alternatif variasi metode pembelajaran, dan menolong mengembangkan media pembelajaran karena tidak semua guru memiliki kreativitas dan waktu untuk melakukannya. Pembelajaran berbasis komputer juga sangat penting bagi siswa. Siswa akan lebih mudah dan cepat memahami materi pembelajaran yang bersifat abstrak, mampu meningkatkan motivasi belajar, dan meningkatkan hasil belajar siswa. Dan manfaat pembelajaran berbasis komputer bagi sekolah yaitu tersedia bahan ajar yang telah divalidasi sesuai dengan bidang studi sehingga setiap guru dapat menggunakan dengan mudah. Pengembangan isi pembelajaran akan sesuai dengan pokok-pokok bahasan dan pedoman praktis implementasi pembelajaran sesuai dengan kondisi dan karakteristik pembelajaran. Jadi segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.